Halo, tes, tes. Iya Pak, udah ada Pak. Udah. Oke. Baik, kita mulai deh. Share screen dulu. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah hadir pada online course untuk pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang grammatical evolutions atau GE. Seperti yang silabus yang sudah kita tetapkan di pertemuan awal dulu ya. Jadi minggu ketiga ini kita akan membahas tentang grammatical evolutions. Ini termasuk pada evolutionary algorithms atau EA. Itu yang sudah kita pernah bahas itu minggu pertama kemarin genetic algorithm ya. Kemudian kedua ini ada ES dan DE. Dan hari ini kita akan bahas tentang GE. Nah, sebagai introduction, apa itu genetic algorithm? Genetic evolution ya, grammatical evolution, sorry. Ini merupakan pengembangan dari genetic programming atau GP. Perbedaan signifikan di antara keduanya adalah pada representasi individunya. GP menggunakan list atau list programming language ya. Kalau GE ini bisa mengevolusi bahasa pemrograman bebas bahasa ya, bisa bahasa apa saja. Nanti akan kita lihat bagaimana GE ini bisa sebenarnya untuk melakukan automatic programming. Ini satu tema yang menarik sebenarnya terkait dengan auto programming. Nanti akan kita lihat bagian terakhir nanti. Oke, nah poinnya ada sesuai dengan namanya. Di sini menggunakan grammar atau tata bahasa ya. Jadi biasanya menggunakan BNF atau Backus Null Form. Ini adalah notasi untuk mengekspresikan grammar suatu bahasa dalam bentuk production rules. Jadi tata bahasa atau grammar pada BNF ini terdiri dari terminal dan non-terminal. Jadi kalau terminal ini item yang dapat muncul dalam bahasa tersebut misalkan berupa operator gitu, plus minus, kali, bagi, dan sebagainya. Kemudian kalau non-terminal ini simbol yang bisa diekspand atau dikembangkan atau diperluas ke dalam satu atau lebih terminal dan non-terminal. Nah, contohnya seperti ini, kita misalkan punya 4 tuple ya, gambarnya itu berupa NTPS, N ini adalah non-terminal, T adalah terminal, P ini production rules, dan S adalah start simbolnya. Jadi production N ini non-terminal tadi ya, itu yang masih bisa diperluas. Kalau T ini sudah terminal, ini sudah terakhir ya. Kemudian kalau P ini production rules untuk mengubah N menjadi T. Kemudian S ini start simbolnya. Pastinya ini satu non-terminal atau N. Ya, saya punya contoh yang sangat simpel seperti ini. Jadi NTSP-nya didefinisikan seperti ini. N ini adalah expressions, operations, dan pre-operations. Ada 3 di sini ya. Kemudian T ini adalah terminal simbolnya. Bisa berupa sinus, cosinus, tangen, log. Ini adalah pre-operations. Kemudian operation ini bisa plus, minus, bagi, bisa kali, misalkan. Ini adalah operations. Dan X ini adalah sebuah variabel dan ini tanda kurung ini untuk melakukan model pre-operations. Contohnya sin X itu didefinisikan sin kurung
kurung buka kurung tutup X di dalamnya. Nah, kemudian S ini adalah expressions. Ini adalah ekspresi untuk start simbolnya. Kemudian P ini direpresentasikan sebagai production rules atau aturan yang bisa memetakan non-terminal menjadi terminal atau non-terminal menjadi non-terminal yang lain lagi. Nah, contohnya ini, nanti bagian inti dari grammatical evolution itu adalah bagian grammarnya. Sesuai dengan nama ya, grammatical. Nah, ini nanti akan sangat powerful. Suatu grammatical evolution akan bisa memprediksi atau untuk regresi itu sangat powerful bergantung pada grammar yang kita definisikan. Nah, ini bagian paling menantang itu adalah bagaimana mendefinisikan grammar ini. Nanti akan saya jelaskan reasoningnya bagaimana grammar ini bisa, kalau grammarnya didesain begini, maka kemampuannya akan sebesar seperti apa powerfulnya nanti. Nah, kemudian operations ini bisa berubah misalkan minus pengurangan, penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Jadi ada 4 kemungkinan ya. Operations bisa diubah menjadi pengurangan atau ini simbol atau penjumlahan atau pembagian atau perkalian. Kemudian pre-operations ini bisa di-expand menjadi sinus atau kosinus atau tangen atau log. Dia ada 4 kemungkinan juga. Kemudian variabel bisa di-expand menjadi X. Misalkan kita hanya punya satu variabel X saja, simple. Nah, kemudian expressions, ini start simbolnya, expressions ini bisa diubah menjadi expression, operation, expression. Misalkan nanti jadinya expression itu misalkan diubah menjadi variabel bisa aja di sini. Expression, operation, expression dikasih tanda kurung misalkan begini. Kemudian pre-operation dan expressions. Expressionnya bisa diubah menjadi variabel. Jadi kita bisa menghasilkan nanti misalkan sinus ekspresinya menjadi variabel atau X di sini bisa aja. Jadi kita bisa membangun sebuah fungsi regresi atau parameter regresinya itu misalkan berupa sinus X misalkan ya. Bisa berupa sinus X kali X misalkan. Atau sinus X dibagi X kuadrat bisa aja. X kali X bisa aja. Nanti ini bisa sangat, ekspansinya bisa sangat beragam fungsi-fungsinya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan linear regressions, itu biasanya kan kita hanya menghasilkan sebuah fungsi yang sifatnya linear. Jadi misalkan Y sama dengan 2X misalkan ya. Itu kan sangat linear, biasa sekali itu. Tapi kalau kita bisa menghasilkan sebuah Y sama dengan sinus X misalkan, itu sebuah fungsi yang non-linear. Jadi dengan grammar yang bagus ya desainnya, kita bisa menghasilkan fungsi regresi yang bisa melakukan prediksi dengan akurasi sangat tinggi. Nah, ini tujuan dari grammatical evolution. Oke. Nah, ini melakukan atau terinspirasi dari biologi di alam. Jadi kalau di dunia manusia atau makhluk hidup yang lain ya, itu kita punya DNA, kemudian ditranskripsi menjadi RNA, kemudian ditranslasi menjadi asam amino, yang menjadi protein, dan ini adalah efek fenotipnya. Misalkan seseorang yang punya DNA begini, misalkan DNA tertentu, kemudian punya RNA, dia punya sifat-sifat, misalkan rambutnya lurus hitam, misalkan matanya coklat, dan seterusnya. Itu efek-efek fenotip. Nah, kalau di dunia grammatical evolutions, kita punya untayan biner, kemudian ditranskripsi menjadi integer, kemudian menjadi rules. Nanti kita punya grammar tadi ya, ada production rules-nya. Kemudian kita bisa menghasilkan program dalam bahasa Python, dalam bahasa C secara otomatis misalnya.
bisa aja. Kemudian dihasilkan program yang tereksekusi dalam bentuk file .exe, executable programs, bisa aja. Jadi kita dengan grammatical evolutions kita bisa menghasilkan sebuah program secara otomatis, source code-nya yang bisa langsung di running atau bahkan sebuah executable files, sebuah program yang bisa langsung dieksekusi. Nah, ini contoh individu dalam grammatical evolutions. Itu misalkan kita punya deretan biner ya, deretan biner di sini, dan setiap 8 bit misalkan ya, kita transkripsi menjadi sebuah bilangan integer, bilangan bulat dari 0 sampai 255 misalkan ya, karena 8 bit, jadi itu nilai maksimumnya 255. Jadi kalau kita punya angka 00100000, kita transkripsi menjadi 40 dan seterusnya. Ini dari proses transkripsi. Jadi kita punya individunya itu atau itu berupa bilangan biner, kemudian kita transkripsi menjadi integer. Nah, dari integer ini kita lakukan translasi. Kita terjemahkan menggunakan grammar yang kita definisikan tadi untuk menghasilkan sebuah fungsi regresi atau fungsi prediksi. Jadi misalkan kita punya angka 40 tadi di awalnya di sini. Datanya 40, 83, 4, 62 dan seterusnya. Itu ada 8 angka integer ya misalkan. Nah, 8 angka integer ini kita bisa translasi, terjemahkan ya, dari grammar yang kita definisikan ini. Ini grammarnya ya. Caranya sederhana. Jadi pada awalnya kita mulai dari start symbol atau expression di sini. Jadi ini start simbolnya adalah expressions. Kemudian kita ambil angka pertama dalam individu tadi, angka integernya yang kita ambil. Kemudian angka 40 ini gennya ya. Gennya ini kita ambil, gen pertama. Kita modulo dengan 4. Ini expressions, ini ada 4 kemungkinan. A, B, C, D. Ini ada 4 kemungkinan. Jadi angka 40 tadi, gen pertama tadi harus dimodulo 4. 40 dimodulo 4, itu kan sisa pembagiannya ya. Itu adalah 0. Karena 0, maka yang terpilih adalah yang pertama ini. Jadi ini 0, 1, 2, 3. Jadi A ini menyatakan kalau modulonya 0, B kalau modulonya 1, C kalau modulonya 2, dan D kalau modulonya 3. Jadi karena modulonya ini adalah 0, 40 modulo 4 sama dengan 0, maka yang terpilih adalah 1A. Jadi ini adalah 1. Jadi production rule nomor 1 dan bagian A di sini. Sehingga yang terpilih adalah ini. Expressions itu di-expand menjadi expression, operation, expression. Sesuai dengan grammarnya. Expression diperluas menjadi expression, operation, expressions. Karena yang terpilih adalah 1A tadi ya. Oke, nah kemudian expression ini kan masih non-terminal simbol ya. Nah, expression ini harus diperluas lagi. Untuk memperluas itu kita harus mengambil satu angka berikutnya atau gen berikutnya itu 83. 83 di modulo berapa ini? 83 ini kan dia variabel ya. Expression ya. Expression di modulo 4 di sini. Karena ada 4 kemungkinan A, B, C, D ini, maka itu dibagi di modulo 4. 83 di modulo 4, sisanya adalah 3. Karena nilai 3 yang terpilih berarti 1D. Sini. Jadi ini 0, 1, 2, 3. Ini expressions di-expand menjadi variabel. Ini ya. Jadi expression ini diubah menjadi variabel. Yang sisanya masih ini. Masih sama ya. Operation expressions. Oke. Kemudian variabel ini harus di-expand kan. Karena dia masih non-terminal simbol ya.
Jadi karena di dalam grammarnya ini variabel itu cuma ada satu pilihan, yaitu X, maka kita nggak perlu melakukan modulo. Jadi variabel otomatis langsung diganti X tanpa harus mengambil gen yang diperlukan. Jadi dia langsung diganti X. Karena nggak, opsinya cuma satu. Oke, nah berikutnya adalah operations. Operations ini harus di-expand. Kita harus mengambil gen yang nomor 3, yaitu angka 4 ini. 4 di modulo 4. Operation ya. Operation ini ada 4 kemungkinan pilihannya ya. Operation bisa di-expand menjadi pengurangan, atau penjumlahan, atau pembagian, atau perkalian. Oke, jadi 4 ini di modulo 4 jadinya 0. Yang terpilih adalah 2A. Jadi operations diubah menjadi pengurangan. Nah, tinggal satu lagi nih yang belum di-expand. Kalau ini kan sudah terminal ya, X dikurangi. Ini sudah terminal, nah, expression-nya masih belum. Jadi kita harus mengambil angka berikutnya, gen berikutnya itu 62. Kemudian kita modulo 4, jadinya 2, itu 1C. Nah, expressions diubah menjadi 1C ya, berarti. Expression diubah menjadi pre-operations expression. Gitu. Nah, kemudian dan seterusnya, sampai angka ke 107. Ini angka yang ke-6, 107. Di modul jadi 3, ini dapatnya X dikurangi cos variabel ini. Nah, variabel ini cuma ada satu, yaitu X. Maka ini langsung diganti. Jadi hasil akhirnya, 8 gen bernilai integer ini, kalau ditranslasi dengan grammar ini, maka akan dihasilkan X dikurangi cos X. Ini adalah sebuah fungsi prediksi ya. Kita bisa gunakan ini sebagai memprediksi, bisa juga untuk melakukan tugas-tugas yang lain, tidak hanya prediksi saja, bisa untuk tugas-tugas yang lain. Oke, seperti itu teknik untuk melakukan translasi. Nah, kemudian proses evolusinya, karena menggunakan representasi biner, maka grammatical evolutions ini menggunakan semua operator yang sama persis dengan genetic algorithms. Itu ada seleksi orang tua, ada rekombinasi, ada mutasi, dan ada seleksi survivor. Nah, tapi karena GI menggunakan 2 operator tambahan ini, tapi ini digunakan 2 operator tambahan, yaitu duplikat dan prune. Kita akan lihat gunanya apa duplikat di sini ya. Pada satu kasus tertentu, mungkin saja dihasilkan suatu kromosom yang tidak valid. Jika ditranslasi akan menghasilkan suatu program yang tidak lengkap. Misalkan ini, kita punya kromosomnya itu 8 angka ini. Kalau ditranslasi menggunakan grammar tadi, kita akan dapat X ditambah X dikurangi var operations expressions. Ini masih sampai semua gen ini dilakukan modulo dan diambil, itu masih menyisakan non-terminal simbol di sini. Nah, ini disebut program yang tidak lengkap. Sehingga bagaimana caranya supaya ini bisa dihasilkan program yang lengkap, kita bisa melakukan duplikasi. Misalkan 8 gen ini kita duplikat menjadi 16 gen ya. Nah, ini kita random aja misalkan untuk gen berikutnya, kita random. Atau kita copy persis juga nggak masalah. Jadi dari sini nanti kita punya dari tadinya 8 gen menjadi 16 gen. Ini disambung nih di situ. Disambung. Nah, kemudian kromosom yang 16 gen ini, hasil duplikat tadi, ditranslasi akan menghasilkan program yang lengkap, yaitu X ditambah X dikurangi X kali X. Ini program yang sudah lengkap, artinya semuanya sudah terminal simbol ya. Sudah terminal simbol, ini sudah bisa digunakan. Nah, dengan berapa banyak duplikasi gen yang sebaiknya dilakukan? Ada yang menggunakan sampai 5 kali lipat ya. Misalkan dari tadinya 8 gen,
dikali 5 berarti 40 gen, itu diperpanjang gitu, diduplikasi sehingga gennya yang tadinya cuma 8 gen kromosomnya menjadi 40 gen kromosom. Bisa seperti itu. Nah, tapi tentu saja ini diperlukan yang secukupnya saja, tidak perlu berlebihan. Karena kalau berlebihan juga menjadi masalah lagi ternyata. Nah, ini harus dihapus pada beberapa kasus, ini harus dihapus untuk supaya tidak mengganggu proses rekombinasi. Contohnya begini, teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi kita punya 8 gen ya, kemudian kita perpanjang sampai 5 kali menjadi 40 gen di sini, misalkan ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan rekombinasi, misalkan di orang tua satu ini, pada 8 gen aja sudah dihasilkan fungsi yang lengkap ya, artinya semua sudah terminal simbol saja di sini. Sedangkan orang tua 2 itu butuh sampai 12 gen baru dihasilkan fungsi yang lengkap yang semuanya sudah terminal simbol. Nah, kalau misalkan kita lakukan crossover di sini, titiknya, rekombinasi atau crossovernya di titik ini, maka yang ditukar adalah yang warna putih di bawah ini dengan warna hitam di situ. Kalau ini ditukar akan menghasilkan anak 1 dan anak 2. Ketika anak 1 ini ditranslasi menggunakan grammar itu berhenti sampai di sini udah selesai. Anak yang kedua berhenti sampai di sini juga selesai. Artinya rekombinasi tidak ada gunanya sama sekali di situ ya. Karena hasil anak 1 dan anak 2 yang dihasilkan ketika ditranslasi itu menghasilkan fungsi prediksi yang sama persis dengan orang tuanya. Nah, ini nggak terlalu berguna. Nah, caranya bagaimana? Tentu saja kita bisa memotong gen itu, bisa jadi kita potongnya di titik ini ya, misalkan. Di titik ini atau di titik yang agak jauh di sebelah sini, bisa aja. Ada lebihnya sedikit gitu. Supaya nanti ketika dilakukan crossover, titiknya bisa di antara sini ya, titiknya. Nah, ketika direkombinasi itu menghasilkan anak yang berbeda dengan orang tuanya. Nah, itu diharapkan anak 1, anak 2 yang dihasilkan itu lebih baik daripada orang tuanya. At least jangan sampai kita menghasilkan anak yang kualitasnya sama persis dengan orang tuanya. Itu sia-sia sekali berarti kan. Nah, ini dilakukan namanya prune atau pemangkasan. Nah, saya akan tunjukkan sebuah case yang sederhana teman-teman supaya kebayang bagaimana penggunaan dari grammatical evolution ini untuk memprediksi suatu data. Ini case yang gampang sekali. Saya punya data history. Ini data history telepon tetap ya, atau fixed phone zaman dulu banget, tahun 2002 sampai 2008 misalnya. Datanya seperti ini. Dan sempat naik tajam waktu itu di tahun 2002, itu masih banyak yang pakai fixed phone ya. Handphone belum begitu populer ya. Itu. Ini naik terus, nah kemudian sempat turun, ini mungkin handphone sudah mulai bermunculan di situ ya, mobile phone sudah banyak. Sampai ini masih sempat naik, terus ini makin turun terus. Ini pengguna fixed phone ya, telepon tetap. Atau PSTN, Public Switch Telephone Networks. Nah, bagaimana kita bisa melakukan prediksi data? Hanya menggunakan history saja, atau biasa disebut data time series ya. Data history saja dari sejarahnya, misalkan kita bikinlah 3 skenario yang gampang ya. Kita gunakan data training, validation, dan testing, masing-masing 2 tahun. Kemudian data training, datanya per bulan, periodisasinya ya. Kemudian skenario 2 ini yang cukup menantang, data trainingnya hanya 12 bulan, data validasinya 12 bulan, dan data testingnya 48 bulan. Cukup panjang data testingnya. Nah, skenario 3 yang agak mudah. Oke. Kemudian kita biasanya menggunakan normalisasi dulu. Jadi semua angka tadi, yang angkanya besar-besar ini,
di 7 jutaan sampai 8.800.000 kira-kira di situ. Itu diskalakan supaya kita tidak terlalu mentok di 100%. Jadi biasanya digunakan antara rentang 0,1 sampai 0,9 nilai-nilainya nanti. Jadi dalam sebuah nilai yang rentangnya sama antara 0,1 sampai 0,9. Jadi ini dikali 0,8 di sini. Nilai maksimum dan minimumnya dikurangkan di sini. Ini sebagai skala, penskalaannya aja. Kemudian tentu saja pada saat kita melakukan prediksi ini harus dilakukan denormalisasi. Oke, nah kemudian kita gunakan dua grammar yang berbeda. Misalkan grammar pertama itu seperti ini yang saya bikin yang agak gampang, tanpa ada sinus cosinus. Di sini operasinya cuma plus atau minus, cuma dua kemungkinan. Kemudian expression-nya bisa diubah menjadi expression, operation, expressions. Kemudian ini konstanta dikali variabel. Gampang ya. Jadi konstantanya kan 0,1, 0,2 sampai 0,9. Dan variabelnya ini ada 5, misalkan X1 sampai X5, dan E-nya ini adalah errornya ya. Jadi selisihan dari data prediksi, antara data prediksi dengan data aslinya. Itu E-nya. Punya 5 E. Jadi kita asumsikan bahwa memprediksi data bulan depan itu dipengaruhi oleh data 5 bulan sebelumnya. Data sekarang, X1 ini adalah data bulan sekarang, X2 berarti bulan sebulan berikutnya, sebelumnya, dan seterusnya sampai X5, 5 bulan sebelumnya. Oke, seperti itu modelnya. Kemudian grammar yang kedua, BNF yang kedua ini lebih kompleks. Saya gunakan sinus, cosinus, eksponensial. Kemudian operasinya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, kemudian ekspresinya ini juga banyak. Ada 5 kemungkinan. Expression, operation, expression, kemudian di dalam kurung, kemudian pre-operation, expression, variabel, dan konstanta. Ya, kemudian konstantanya saya gunakan agak ngacak ya, ini misalkan 0,1 sampai 0,9, kemudian 2 dan 3. Ini bisa aja menghasilkan nanti bahwa ekspresinya itu adalah misalkan sinus 2x, bisa aja, sinus 3x, bisa aja, 3x1 ditambah 2x5 bisa aja. Jadi nanti fungsi prediksi yang dihasilkan bisa sangat bervariasi. Ini akan bergantung seberapa besar grammar yang kita definisikan. Nah, tetapi grammar yang kompleks ini tentu saja membutuhkan menghasilkan ruang pencarian yang jauh lebih besar dibandingkan kalau grammar yang pertama ini ya. Ini kan grammarnya simple ya, cuma sedikit. Variabel dan operatornya cuma sedikit operasi. Oke, sudah kebayang kira-kira grammar pertama ini simple, grammar kedua lebih kompleks gitu ya. Nah, kemudian saya gunakan kombinasi parameter yang sederhana aja. Jadi saya gunakan 4 kemungkinan kombinasinya. Ukuran populasinya 100, generasinya 1000, crossover-nya 0,9. Dan populasinya ini 100, 1000, dan 0,7. Nah, kemudian ini juga sama. Jadi totalnya ini kalau dikalikan 100 kali 1000, jadi 100.000 trials ya, atau evaluations. Dan kalau 50 kali 2000 jadinya juga 100.000 ya. Seperti itu, kemudian crossover-nya cuma angka 0,9 dan 0,7 sangat gampang kombinasi. Untuk saya gunakan BNF 1, skenario 1, 2, 3 tadi. Ini berkaitan dengan jumlah training set, validation set, dan testing setnya. Kemudian ukuran populasi dan generasi dan crossover-nya. Ada 3 kali 4, berarti 12 kali percobaannya. Kemudian yang BNF2 juga begitu sama, 12 kali percobaan. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk grammar yang pertama, itu yang ini ya, untuk yang
warna hitam ya. Itu untuk kasus skenario 1, tadi kan data setnya 24 bulan, 24 bulan, 24 bulan untuk training, testing, dan validation. Itu BNF 1 lebih unggul. Kemudian untuk skenario 2 yang menarik ini bahwa untuk skenario 1 dan 3 BNF 1 lebih unggul walaupun tipis unggul. Nah, cuman yang skenario 2 di mana data testingnya itu bisa 48 bulan ya. Trainingnya hanya 12 bulan, validasinya hanya 12 bulan juga. Testingnya 48 bulan. 4 tahun ya, cukup banyak. Ternyata grammar 2 itu jauh lebih unggul, beda sangat jauh ya. MAP ini mean absolute percentage error. Itu skenario 2 BNF 1 errornya MAP-nya ya 1,2%. Sedangkan BNF 2 hanya 0,22%. Sangat kecil, beda sangat jauh. Ini skenario 2 kan tadi. Ini kan susah karena data testingnya lebih banyak daripada training dan validation. Nah, ini secara keseluruhan dari BNF grammar 1 dan grammar 2. Itu kebanyakan yang bagus itu adalah populasinya di 100 dan generasinya di 1000. Probabilitas crossover-nya kebanyakan di 0,9. Nah, ini hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau dilihat secara keseluruhan, ini kalau dibandingkan dengan linear regression dan moving average, grammatical evolution cenderung lebih baik. Walaupun pada kasus skenario 2 ini moving average cukup baik ini hasilnya. Nah, tapi ini kebanyakan hanya berlaku untuk 1 bulan ke depan, 1 periode data yang akan datang. Tapi kalau untuk N bulan ke depan, atau N data yang akan datang, itu moving average maupun linear regression skala jauh. Kita lihat ya. Dan ini grammar yang dihasilkan untuk BNF 1 yang paling bagus tadi, itu cukup kompleks, 0,6 kali X3 dikurangi 0,4 kali X5 dan seterusnya. Nah, untuk yang grammar 2 yang paling bagus tadi untuk kasus skenario 2 ya, yang data testingnya lebih banyak tadi, itu hasilnya cos 0,6 dikurangi sinus cos 0,6 ditambah sin X1. Ini hasilnya. Kemudian untuk yang skenario 3, BNF 1 yang paling bagus juga, hasilnya ini grammarnya. Atau fungsi prediksinya ya. Jadi, kita bisa bilang ini Y sama dengan cos 0,6 dikurangi sinus cos dan seterusnya. Inputnya hanya dilihat X1-nya saja. Nah, kemudian kalau dilihat beberapa ekstrapolasi ya, itu kan data yang tahun 2008 ya, itu data aktualnya ini. Artinya ini data yang memang diujikan hanya untuk ekstrapolasi. Artinya ekstrapolasi di sini adalah hasil prediksi itu akan digunakan untuk memprediksi lagi data berikutnya. Hasil prediksi ini akan digunakan lagi untuk memprediksi data berikutnya dan seterusnya. Itu namanya ekstrapolasi. Nah, seberapa jauh grammatical evolution ini bisa melakukan ekstrapolasi, prediction to prediction, prediction to prediction terus sampai beberapa tahun ke depan. Nah, itu sampai beberapa bulan ke depan. Dengan akumulasi absolute percentage error masih kurang dari 1%, ternyata ini sangat menarik hasilnya, di mana grammatical evolutions itu bisa sampai 8 bulan ke depan. 8 data ke depan dengan skema prediction to prediction ya. Kalau yang tadi kan kita hanya membandingkan data asli untuk memprediksi, gitu kan. Kalau yang ini tantangannya lebih sulit karena data prediksi dipakai lagi untuk memprediksi berikutnya. Terus sampai berapa langkah ke depan dia masih bisa bertahan dengan error akumulasinya di bawah 1%. Nah, ini kalau kita lihat
data di tahun 2008 ya. Ini data yang nggak pernah dipakai untuk training, testing, maupun validation, nggak dipakai. Ini khusus untuk menghasilkan prediction to prediction tadi. Dapat sampai 8 bulan itu kalau diakumulasikan itu hanya di kisaran ini. Di 0,08 bagian akhir. Kemudian, ini akumulasinya hanya 0,4. Artinya ini ditambah itu dapatnya ini kan. Kemudian hasil ini ditambah ini dapatnya ini dan diakumulasikan. Nah, untuk skenario 2 itu kita gunakan tadi yang sinus 0,6 dan seterusnya tadi. Itu dapat di sampai 5 bulan ke depan masih di bawah 1% akumulasi absolute percentage error. Dan untuk skenario 3 ini juga masih bertahan sampai 8 bulan ke depan. Nah, kalau dibandingkan dengan linear regression, untuk ekstrapolasi itu hanya bertahan sampai 1 bulan untuk skenario 1. Untuk skenario 2 hanya bisa 2 bulan ke depan saja, di bawah 1%. Setelah bulan ketiga, keempat setelahnya itu errornya udah di atas 1%. Sedangkan grammatical evolution masih bertahan sampai 8 bulan ke depan. 8 datanya akan datang. Ya, ini akan sangat penting kalau misalkan untuk memprediksi misalkan pertumbuhan ekonomi suatu negara gitu dalam 23 tahun ke depan nih, misalkan kita memprediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sampai 2045 misalnya. Itu berarti kan kita mau nggak mau menggunakan prediction to prediction kan. Tahun 2023 kan nggak ada data pertumbuhan ekonomi kan. Jadi kita hanya memprediksi dulu. Hasil prediksi di 2023 akan dipakai untuk memprediksi data 2024. Itu juga belum ada data asli pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya, nggak ada. Pakai lagi untuk memprediksi 2025 dan seterusnya. Nah, itu case yang relatif susah sebenarnya. Nah, tentu saja ada banyak diskusi yang bisa kita lakukan. Jadi, pertama, bagaimana mendesain grammar yang tepat untuk suatu masalah yang kita hadapi. Kemudian bagaimana menentukan nilai-nilai parameter GE yang paling optimal. Kemudian apakah GE bisa digunakan untuk multivariabel. Misalnya untuk memprediksi harga emas, kita perlu menggunakan data histori harga emas, harga histori harga minyak, histori pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Ada bisa jadi banyak variabel yang mempengaruhi harga emas kan. Kemudian yang keempat, apakah GE bisa diimplementasikan menggunakan evolution strategis atau differential evolutions? Bagaimana representasi individunya? Kemudian apakah GE bisa digunakan untuk auto programming? Tentu saja bisa. Saya bahas satu persatu. Nah, bagaimana untuk mendesain grammar BNF-nya? Pertama ya, kasus yang diskusi pertama kita ya. Kita punya data yang sifatnya naik tajam, kemudian turun dikit, naik lagi, turun lagi, naik. Ini kan datanya tidak linear. Beda kalau datanya linear begini lurus gitu aja. Kita pakai linear regression sudah selesai dengan hasil yang sangat rendah errornya pastinya. Tapi kalau datanya kompleks begini, naik turun, bahkan sangat acak misalkan itu kita membutuhkan grammar yang pastinya lebih kompleks. Tentunya kalau kita pakai sinus, kosinus, tangen, log tadi ya, itu menghasilkan grafik. Sinus itu kan grafiknya lengkung ya, kosinus juga lengkung. Tangen, logaritma, atau eksponensial bisa aja. Itu kan datanya bisa, fungsi prediksi yang dihasilkan bisa sangat tidak linear gitu. Bisa mengadaptasi atau mengikuti grafik histori data yang sifatnya memang tidak linear gitu. Jadi kalau kasusnya begini, itu kan hanya plus minus doang grammarnya. Ini cocoknya untuk data yang pergerakan datanya itu cenderung linear ya. Tapi kalau kita menggunakan sinus, kosinus, eksponensial, logaritma dan seterusnya,
itu bisa digunakan untuk pergerakan data yang sifatnya non-linear, sangat acak begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana mengatur parameter G. Nah, ini sangat bergantung grammar. Kalau kita mendesain grammar yang simple, kita hanya memerlukan sedikit individu pasti. Karena grammar yang simple berarti kan kemungkinan ruang solusinya itu relatif kecil. Gitu. Artinya tadi kalau misalkan kita punya gen yang dimodulo grammarnya cuman dua gini ya, cuman dua operator, kan cuma ada dua pilihan. Modulo dua itu kan ya cuman ganjil atau genap aja berarti kan angkanya ya. Kemudian kalau yang ini operatornya ada 3 ABC. Kemudian di ekspresinya ada 5. Kalau di sini cuma ada 2 ekspresi. Jadi tentu saja semakin kompleks gramarnya, kita butuh individu yang lebih banyak. Karena ruang pencariannya menjadi lebih luas dari grammar yang simpel tadi. Jadi itu sangat bergantung pada grammar. Kemudian apakah DE bisa digunakan untuk multivariabel? Tentu saja bisa. Jadi kita bisa menggunakan grammarnya berarti kita punya X, Y, dan Z misalkan untuk histori harga emas, harga minyak, dan pertumbuhan ekonomi misalkan. Jadi kalau misalkan tadi kita hanya menggunakan X1 sampai X5, itu dengan asumsi bahwa harga emas itu dipengaruhi oleh harga emas histori-histori sebelumnya, cuman itu. Tapi kalau ternyata kasusnya ternyata harga emas itu dipengaruhi juga harga minyak, pertumbuhan ekonomi nasional misalkan. Berarti kita bisa bikin aja di sini ada X1 sampai X5, Y1 sampai Y5, kemudian Z1 sampai Z5 bisa aja. Atau kita mau bikin ini sampai 7 bisa atau sampai 10 nggak masalah. X1 sampai 10, Y1 sampai Y10 bisa aja. Asumsinya berarti harga emas itu akan dipengaruhi tergantung periodisasinya. Apakah kita memprediksi tiap hari, artinya harga emas sekarang itu dipengaruhi oleh 5 hari terakhir sebelumnya, 5 hari sebelumnya, atau 10 hari sebelumnya, ya bergantung dari seberapa seberapa periodik data yang kita punya. Misalkan ini kalau ini data per bulan ya, ini per bulan naik, begini turun naik dikit, turun lagi kayak gitu ya pergerakannya. Tapi kalau misalkan ada cenderung satu yang berulang di sini, bagian di sini misalkan data yang sebelah di sini itu bisa jadi akan berulang di sini, cenderung mirip misalkan ya pergerakannya. Jadi bisa aja harga emas di akhir tahun misalkan ya cenderung misalkan naik ya di akhir tahun atau menjelang Lebaran misalkan ya atau apa itu akan muncul pergerakan yang cenderung mirip. Nah itu akan berpengaruh pada kita mau menggunakannya untuk variabelnya itu seberapa banyak. Apakah 5 data sebelumnya, apakah 10 data sebelumnya, dan seterusnya bergantung pada periodisasi perubahan pergerakan data itu. Mengarah ke sana. Jadi untuk multivariabel nggak ada masalah. Ini grammatical evolution akan sangat mudah. Sudah coba kebutuhan energi di PT PLN itu hasilnya lumayan baik, bisa lebih dari 1 variabel. Nah, kemudian representasi individu pada grammatical evolution itu cenderung menggunakan awalnya ya, itu menggunakan biner atau pakai genetik bisa menggunakan evolutionis atau revolution di mana gennya itu berupa bilangan real ya.
ini kan biner differ kan. Nah, apakah kita bisa menggunakan bilangan real dalam strategis? Bisa aja. Jadi misalkan kita definisikan nilai gennya itu adalah langsung di ini ya, nggak perlu transkripsi aja. Bisa aja nilainya 0 sampai 1 dalam bilangan floating point atau real number ya. Dan 0,1, 0,15 dan seterusnya. Antara 0 sampai 1 lah. Nah, dari angka itu, kalau misalkan gramarnya itu ada expression, itu diubah menjadi 4 kemungkinan ekspansi, diperluas menjadi 4 kemungkinan. Contohnya tadi ya, misalkan ini. Nah, sorry, ini aja. Jadi 5 ya. Expression bisa di-expand menjadi 5 kemungkinan. Berarti kita tinggal ngatur aja. Misalkan angka 0 sampai 1 itu kita bagi 5. Jadi 0 sampai 0,2, 0,2 sampai 0,4, 0,4 sampai 0,6 dan seterusnya sampai 0,8 sampai 1,0. Nah, kalau bilangan gen itu berada di 0,25 misalkan. 0,25 berarti yang B kan. Kalau A berarti 0 sampai 0,2. Jadi 0,2 sampai 0,4 berarti B. 0,4 sampai 0,6 berarti C. 0,6 sampai 0,8 berarti D. 0,8 sampai 1 berarti E gitu kan. Tinggal dibikin gitu aja. Jadi nggak pakai modulo, tapi kita lakukan semacam apa ya, rentang nilai ya, rentang nilai. Jadi nilai gennya itu berupa bilangan real aja. Nanti bilangan real itu kan membentuk sebuah vektor ya. Kalau dalam evolution strategis atau differential evolution, dari situ kan nanti setiap individu akan melakukan koordinasi gerak dengan teman-temannya. Seperti yang kemarin kita bahas di evolution strategis, itu kan ada yang menggunakan 1 tahun, lebih dari N tahun dan menggunakan correlation. Ya. Itu bisa bergerak mengikuti satu koordinasi gerak dengan teman-teman. Nah, angka-angka tadi itu akan bisa menghasilkan sebuah tinggal kita translasi tadi antara dari bilangan real tadi dengan grammar yang kita definisikan itu bisa langsung dihasilkan sebuah fungsi prediksi. Oke, kemudian untuk auto programming seperti apa? Itu kita bisa mendefinisikan bahasa pemrograman tertentu misalkan. Kemudian kita membangun template dari suatu program. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan A ini adalah sebuah expressions, kemudian A ini adalah return. Jadi ini function header body declaration ini adalah standarnya bahasa C ya, bahasa pemrograman C ya di sini. Kemudian ini A sama dengan expression. Jadi seperti tadi ini ekspresinya bisa berubah X dikurangi sinus X misalkan. Jadi ketika ini sudah dihasilkan, maka kita langsung bisa masukkan data uji ini ke dalam ekspresi. Itu bisa menghasilkan sebuah source code langsung. Nah, tapi ini hanya untuk satu baris ya, return untuk expression. Kalau kita mau bikin program source code yang terdiri dari puluhan baris, bahkan ratusan baris, program bisa aja. Nanti ada loop, misalkan while, for, if then, dan seterusnya. Bisa aja kita bikin bahasa, apa namanya, ini code-nya adalah line, diperluas menjadi line, atau line dan code-nya. Jadi ini bisa muter lagi ya, code diubah menjadi code lagi, dan seterusnya, muter. Line bisa diekstrak menjadi variabel sama dengan expression. Misalkan A sama dengan A plus B, bisa aja di sini. Dan setelah itu akan menghasilkan sebuah
source code pada akhirnya nanti. Kalau misalkan nanti kita hanya mendefinisikan bahwa sebuah misalkan kita ingin menghasilkan sebuah fungsi prediksi dari 3 variabel ya, misalkan tadi ada harga emas itu dipengaruhi harga emas sebelumnya, kemudian itu sebagai sebuah variabel X, kemudian harga minyak dunia misalkan Y, dan pertumbuhan ekonomi nasional misalkan Z, ada banyak variabel di situ, nggak masalah. Jadi nanti bisa dihasilkan sebuah source code secara otomatis di sana. Kemudian kita mendefinisikan misalkan BNF ya dia, gramarnya kita definisikan. Jadi untuk sebuah sistem GE, untuk bahasa C misalkan ya, ini ada pembangkit kalimat, ada program dalam bahasa C, dan ini ada genom dengan panjang yang bervariasi. Jadi seperti tadi kita bisa menggunakan genomnya itu pakai biner, bisa pakai integer langsung, bisa pakai real number juga bisa. Kemudian pergerakan atau proses evolusinya kita bisa pakai genetic algorithm dengan rekombinasi crossover, atau kita pakai evolution strategis, atau kita pakai differential evolution, bisa aja. Dan ini kita punya ini gramarnya, kemudian proses evolusinya. Ini akan diubah untuk menghasilkan pembangkit kalimat baris demi baris source code ya, bisa ditambah, dihasilkan langsung nanti bisa dihasilkan sebuah program. Jadi ini cukup seru sebenarnya, idenya sudah cukup lama. Kita bisa aja nanti kalau dikasih tugas, tolong bikin source code untuk melakukan penukaran variabel nih misalkan dalam sebuah bahasa C. Ya, kita bisa generate secara otomatis. Situ. Oke, demikian saya kira cukup untuk presentasinya. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Monggo, Mas. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Halo, tes. Ya, Prof. Sianto, punten, mohon izin untuk bertanya. Ini silakan. Apa namanya, untuk yang grammatical evolution ini kan mungkin challenge pertamanya adalah membentuk grammar ya? Iya, betul. Challenge pertamanya adalah membentuk grammar. Nah, dari grammar itu juga mungkin nanti akan mengarah ke seberapa banyak kombinasi ataupun mungkin kayak misalkan kita penjumlahan saja di sana, misalkan ada konstanta itu kan juga rentangnya banyak gitu ya. Jadi artinya space yang dihadapi dalam grammatical evolution ini boleh dikatakan sangat besar sekali gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apakah ada hubungan dengan antara pembentukan grammar dengan proses pengurangan rentang solusi gitu ya. Kalau misalkan ada, kira-kira bagaimana ini prosesnya? Rentang solusi seperti apa, maksudnya? Jadi contoh misalkan untuk menghasilkan angka 100 gitu ya, kan ada dari penjumlahan 2 variabel A dan variabel B. Di posisi itu kan untuk mendapatkan angka 100 itu kan ada banyak sekali solusinya gitu ya, dan juga ada solusi-solusi yang ada tebakan dari grammatical evolution yang bukan merupakan solusi. Oh iya betul. Ya. Nah, permasalahannya adalah apakah memungkinkan bagi kita untuk bisa mendesain grammatical evolution tertentu yang solusi itu bisa diperkecil gitu ya, kemungkinan solusi. Ya bisa aja. Ya. Oke, baik sekali pertanyaannya. Menarik. Jadi kita bisa mendefinisikan di sini bahwa sebuah grammar itu akan sangat mempengaruhi ruang
solusi pastinya ya di situ ya. Nah, kemudian untuk bisa mengantisipasi bahwa suatu grammar ini akan seberapa luas dan dengan cara seperti apa kita bisa mendefinisikan. Contohnya sederhananya begini. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah ekspresi yang hanya bisa diekspand menjadi 4 kemungkinan. Nah, 4 kemungkinan sebenarnya angka ini menghasilkan 0 sampai 255. Itu ada 256 angka yang mungkin. Kalau di modulo sebenarnya cuma ada 4 kemungkinan modulo ini. Nah, bisa aja angka sebanyak ini nggak diperlukan, nggak perlu sampai 8 bit sebenarnya. Bisa aja cukup dengan 2 bit sudah selesai sebenarnya. 2 bit itu artinya kombinasinya cuma 00, 01, 10, dan 11. Kalau di modulo pasti hasilnya antara 0, 1, 2, atau 3 kan. Artinya dengan cara ini berarti kita mereduksi ruang pencarian sebenarnya. Dengan teknik ini kan sengaja kita bikin yang sifatnya lebih besar ya untuk mengantisipasi bahwa grammarnya bisa sampai banyak. Contohnya untuk kasus ini tadi grammarnya bisa sampai K ya, misalkan berarti K ini ada 11 kemungkinan ya. Ada yang 10 kemungkinan misalkan di sini. Nah, itu akan berpengaruh pada seberapa banyak maksimum kemungkinan hasil ekspansinya, kemungkinan ekspansinya. Misalkan konstanta diekspand kemungkinan dengan 11 kemungkinan ekspansinya. Nah, itu akan berpengaruh di sana. Nah, tentu saja akan berkaitan sekali dengan representasi individunya. Apakah kita pakai biner? Apakah kalau kita mau pakai langsung ke integer tanpa harus biner, artinya kita bekerjanya di level integer, nggak ada masalah sebenarnya di level integer. Cuman yang rumit nanti ketika kita melakukan crossover dan mutasinya kan. Kalau di level integer kita perlu melakukan rekombinasi berbasis integer, mutasinya juga mutasi integer. Tapi kalau kita pakai biner, itu crossover dan mutasinya gampang sekali dilakukan ya. 0 jadi 1, 1 jadi 0 kalau mutasi. Kalau crossover juga. Cuman crossover dan mutasi di level biner, kalau binernya sangat banyak nih, misalkan kita mau bikin individunya sampai 100 kali 8, 800 gen misalkan ya. Itu sangat besar. Kalau direkomendasikan, itu hanya bagian sangat kecil yang berubah sebenarnya. Nah, tapi kalau kita pakai basis integer, movingnya nanti bagaimana ini di crossover-kan dan dimutasikan. Angka 40 ini kalau dimutasikan jadi berapa sih sebenarnya? Ini kan tekniknya rumit. Kalau dalam evolution strategis, itu kita menggunakan konsep yang kemarin kita bahas itu ada movingnya itu dengan radius tertentu ya. Nah, itu akan signifikan berpengaruh. Jadi apakah kita pakai model GA atau ES itu evolution strategis, kebanyakan metode grammatical evolution yang sekarang itu menggunakan konsep evolution strategis. Itu lebih efisien tekniknya. Jadi nilainya langsung real gitu, tanpa perlu transkripsi di sini. Nggak perlu biner lagi, tapi langsung bilangan real yang dilakukan crossover dan mutasi dengan konsep evolution strategis yang minggu lalu kita bahas ya. Jadi terkait dengan grammar, ini kita bisa petakan dengan kita kaitkan dengan individu yang kita define, yang kita definisikan. Jadi akan sangat terkait antara seberapa luas grammar ini. Kalau grammarnya luas, kemudian ini peluang atau kemungkinan dari individunya juga sangat luas, itu menghasilkan ruang solusi yang sangat besar sekali. Dan ketika dilakukan evolusi, itu cenderung akan
berada pada situasi yang sifatnya flat gitu. Artinya kita berusaha melakukan crossover dan mutasi tapi hasilnya itu terus. Artinya untuk menghasilkan individu yang lebih baik dari sebelumnya itu sangat susah. Sangat jarang dihasilkan individu-individu baru yang atau anak-anak baru yang lebih baik daripada parent-nya. Karena saking luasnya ruang pencariannya tadi. Jadi memang benar antara grammar dengan individu ini saling berkaitan nanti dan tentu saja dengan setting parameternya. Jadi kalau ruang pencariannya sangat luas, maka kita butuh individu lebih banyak dan iterasinya juga lebih lama pasti. Cuman untungnya kalau kita pakai grammar yang kompleks, kita bisa menghasilkan fungsi prediksi yang lebih presisi ya untuk sebuah kasus yang diberikan. Contohnya untuk yang kemarin ya kasusnya ini. Untuk ini yang khususnya trainingnya cuma 12 bulan, tes validasinya 12 bulan, dan testingnya 48 bulan. Testingnya jauh lebih banyak daripada training dan validasinya. Nah, itu bisa dihasilkan fungsi prediksi yang relatif presisi dengan hasil yang sampai 5 bulan ke depan untuk prediksi ekstrapolasinya cukup jauh. Ya, itu trade-off sih, jadinya tarik ulur ya, trade-off antara grammar, seberapa kompleks grammarnya, seberapa besar individu yang kita definisikan dengan grammar. Mas Heru, monggo Mas Heru. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali Bang tadi sampaikan kaitannya dengan grammatical evolution, dan itu kemudian membawa saya itu agak sedikit bernostalgia itu ke belakang beberapa puluh tahun yang lalu itu pernah belajar tentang teori bahasa dan otomata itu, dan bentuknya yang seperti ini. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kalau boleh saya tanyakan gitu ya, kaitannya dengan hari ini. Bang, ketika dulu itu saya belajar itu memang tidak terpikirkan bahwa teori bahasa atau tata bahasa itu bisa digunakan untuk proses optimasi gitu ya. Yang kami ketahui itu ternyata adalah untuk membuat suatu bahasa pemrograman atau compiler. Tapi ternyata ini sangat sangat menarik sekali ketika ini bisa digunakan untuk menyelesaikan proses optimasi. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bahwa kalau tadi disampaikan bahwa tata bahasa itu BNF yang notabene itu kalau tidak salah itu kalau menurut hierarki Chomsky yaitu adalah tata bahasanya adalah tata bahasa reguler, di mana ruas kirinya ada satu non terminal simbol dan kemudian ruas kanannya itu adalah gabungan antara terminal dan non terminal simbol. Nah, apakah kemudian ada kemungkinan tata bahasanya itu tidak hanya konteks free, karena ada yang punya kekangan yang lebih ketat begitu, misalnya tata bahasa reguler, ataupun juga kekangan yang lebih longgar, misalnya konteks sensitif maupun unrestricted itu. Apakah itu bisa digunakan dan kemudian dampaknya seperti apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa ketika kita lihat tata bahasa real gitu ya, itu aturan produksi dalam tata bahasa itu kan tidak cuma 4 gitu ya, tapi bisa puluhan bahkan sampai ratusan kalau kita lihat di BNF-nya si atau Pascal gitu ya. Nah, kemudian apakah ini nanti terhubung dengan proses kompilasinya atau tidak? Artinya kalau tadi itu terlihat bahwa ini hasilnya adalah cosinus sekian dikurangi X kuadrat atau apa, itu kan sebetulnya nanti harus diproses kompilasi untuk menghasilkan kalau X-nya nilainya berapa,
nanti hasilnya berapa gitu, apakah sampai terhubung ke situ atau tidak gitu. Dan kemudian tadi juga sempat dimunculkan variasi gitu, semakin lengkap tata bahasa ya, aturan produksi yang dipakai itu kan artinya bahwa nanti semakin semakin presisi. Nah, trade off itu kira-kira kita bisa memotongnya di mana ya? Artinya jumlah aturan tata bahasanya itu sekian loh, tidak 4 tapi 10, tapi juga tidak sampai 100 begitu, atau kira-kira punya monitorannya. Kemudian terakhir gitu ya, tadi gen ya, ada gen dalam satu individu itu kan ada yang diduplikasi, ada yang tidak, ada yang diduplikasi 2 kali, ada yang diduplikasi berapa kali, sehingga nantinya itu bentuknya ruas kanannya akan membentuk semuanya itu terminal simbol gitu ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, artinya apakah kemudian nantinya gen itu bervariasi, atau kemudian bagaimana posisinya supaya nantinya itu walaupun variasi itu banyak, itu ketika dilakukan rekomendasi itu nanti variasinya masih tetap banyak atau kemudian dipotong secara bareng-bareng gitu ya. Kalau 10 ya 10 semua, atau 100 ya 20 ya 20 semua begitu, tanpa kemudian memperhatikan masing-masing variasi dari hasilnya itu. Barangkali seperti itu, Prof. Yanto. Terima kasih. Mohon maaf. Oke, Mas Heru. Menarik sekali ya, pertanyaannya bagus banget. Jadi yang pertama, terkait dengan penggunaan grammar, selain itu sangat possible. Jadi kalau misalkan kita yakin bahwa kasus yang kita akan selesaikan itu memang memiliki kompleksitas yang tinggi, kita bisa menggunakan grammar yang berbeda, tidak harus PNF ya. Bisa kita gunakan grammar yang lain yang bisa menghasilkan variasi output yang lebih banyak bisa saja, atau bisa kita pakai yang sifatnya lebih teratur, tidak konteks free grammarnya ya, itu bisa juga. Artinya tadi yang seperti yang ditanyakan Mas Agung Toto tadi ya, bahwa kita bisa mempersempit ruang grammarnya tadi, ruang solusinya dengan grammar yang lebih terbatas, itu bisa saja. Nah, kebanyakan yang digunakan di dalam grammatical evolution memang kebanyakan yang PNF memang. Karena untuk kebanyakan kasus ini untuk prediksi sih. Sebenarnya selain masalah prediksi, itu masalah-masalah yang lain terkait optimization, itu juga bisa kita selesaikan juga, bisa sangat banyak. Jadi itu untuk poin 1 yang terkait dengan penggunaan grammar. Pada dasarnya sangat fleksibel. Jadi seperti yang tadi sampaikan di slide awal tadi ya, bahwa tidak terbatas pada grammar maupun tata bahasa atau bahasa pemrograman tertentu ya. Beda dengan genetic programming yang memang khusus untuk bahasa pemrograman Lisp. Lisp itu kan yang menggunakan operan ya konsepnya ya. Prefix modelnya infix ya kalau nggak salah. Nah, kalau yang kemudian yang kedua itu apakah terhubung dengan kompilasi? Ya, di sini tidak berkaitan. Kalau untuk auto programming jadi kalau untuk menggunakan GE untuk automatic programming tentu saja perlu mengikuti grammar atau ya grammar yang digunakan oleh compiler tertentu ya pastinya. Kalau untuk bahasa C ya compiler C yang mesti kita definisikan di bagian sini. Kemudian expression ini tentu saja harus patuh pada compiler C. Itu harus secara otomatis pastinya harus mengikuti. Kalau misalkan kita pakai model
operan-operan ya. Beda dengan kalau yang kebanyakan bahasa pemrograman itu kan umumnya operator, operan, operator. Operan, operator, operan gitu ya. Jadi misalkan X sama dengan X plus Y gitu kan. Kalau bahasa Lisp itu kan Y sama dengan plus X, Y gitu kan. Artinya operatornya didulukan gitu. Nah, tentu saja kalau dalam kasus automatic programming, kita perlu mengikuti grammar yang digunakan dalam bahasa sumber yang kita inginkan ya. Jadi kita kan rencana ini poin di automatic programmer itu kan kita ingin menghasilkan sebuah source code secara otomatis dalam bahasa tertentu yang kita inginkan. Apakah itu C, Java, Python, dan seterusnya ya. Nah, sekarang itu Julia yang lagi populer ya, lagi ramai. Bisa aja. Kita mesti mengikuti aturan-aturan dalam ekspresinya ya. Contohnya kalau untuk C++ itu misalkan A gitu ya misalkan ya. Itu kan artinya A sama dengan A plus A gitu misalkan. A sama dengan A plus 1, maksud saya gitu. Ada plus gitu dulu. Itu berarti kan ngikutin grammar di bagian itu. Oke. Nah, kemudian kalau tidak untuk automatic programming sih sebenarnya nggak ada masalah. Misalkan kita mau menghasilkan sebuah fungsi prediksi yang berupa notasi matematis ya. Contohnya seperti ini kan ini masih notasi matematis ya. Ini masih notasi matematis yang kita bisa gunakan untuk diimplementasikan ke bahasa pemrograman apa saja. Yang jelas ini adalah sebuah formula matematis untuk memprediksi kasus data time series misalkan ya. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait dengan trade-off pada grammarnya ya. Betul. Jadi terkait dengan seberapa besar grammar atau seberapa kompleks grammar yang kita perlu definisikan. Nah, ini sangat tricky teman-teman. Jadi kalau misalkan saya punya case yang seperti ini ya, case yang gampang. Ini kalau kita lihat ada perubahan yang ekstrim, sangat tajam di sini. Meningkat sangat cepat, kemudian turun sedikit, meningkat lagi, turun sedikit. Nah itu kalau kita amati pergerakannya itu misalkan tidak sampai terjadi eksponensial misalkan ya. Maka kita nggak perlu mendefinisikan operator berupa eksponensial, nggak perlu ya. Kalau misalkan pergerakannya relatif datar, mungkin hanya pakai logaritma misalkan, moving-nya artinya logaritma itu peningkatannya relatif atau malah penurunan ya, logaritma itu kebalikan eksponensial ya. Nah itu ada penurunan, penurunannya bisa tajam kalau logaritma ya, kalau eksponensial kan naiknya tajam. Nah itu akan mempengaruhi seberapa banyak grammar, seberapa ini ya bentuknya. Kalau di sini cuma plus minus kali gitu, di sini sinus kosin. Nah ini ada eksponensial. Nah, eksponensial ini kemarin itu kita definisikan untuk kasus PNF2 untuk bisa mengakomodasi bagian yang tajam ini. Bisa aja eksponensialnya itu misalkan eksponensial dari sinus X misalkan ya. Itu akan mempengaruhi menghasilkan lonjakan yang tajam atau tidak di bagian eksponensial. Nah, kalau misalkan pergerakan datanya tidak ada yang sangat tajam begini, ini eksponensial nggak diperlukan. Kemudian kalau misalkan ada relatif datar ya, misalkan grafiknya itu lurus gini aja, lurus relatif lurus gitu. Bisa jadi sinus kosinus tangan logaritma itu nggak diperlukan. Cukup yang menggunakan model yang linear saja. Jadi pakai grammar yang tadi, yang ini aja mungkin lebih bagus. Nggak harus ada kompleksitas yang sangat tinggi di situ. Jadi itu nebak-nebak memang. Tidak bisa kita menghitung secara
mathematically itu nggak bisa. Relatif susah untuk bisa memperkirakan bahwa kita butuh grammar yang sekompleks apa, relatif apa ya, sifatnya itu jam terbang sih. Jadi kalau kita sudah mengalami beberapa kasus dengan mencoba beberapa kali kemungkinan grammar, nah baru kita nanti akan bisa memahami, oh kalau gini maka begini, itu otomatis akhirnya muncul. Teman memformulasikan ke dalam sebuah formula tertentu itu hampir nggak mungkin. Sejauh yang saya dapat dari banyak literatur dan studi yang saya amati, sejauh ini belum ada satupun paper atau artikel yang bisa mendefinisikan formula matematis untuk mendefinisikan grammar, itu nggak ada. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat itu terkait dengan duplikasi menghasilkan kromosom yang berbeda. Ya, benar. Jadi nantinya itu kita akan bisa biarkan setiap kromosom memiliki panjang yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan kita punya 100 kromosom misalkan ya, bisa aja kromosom pertama panjangnya cuma 20, kromosom kedua panjangnya 60 saja, berbeda-beda. Nah, nanti kita perlu mendefinisikan bahwa penggunaan crossover dan mutasi. Karena panjang kromosom yang berbeda-beda, itu ketika dilakukan crossover, itu bisa jadi mengalami masalah kalau kita nggak punya model atau metode crossover yang spesifik ya, yang sangat khusus. Misalkan kita punya case yang gampang aja ya. Ini orang tua satu panjangnya cuma 8 misalnya. Orang tua dua panjangnya 12 misalnya. Ketika dilakukan crossover, di titik yang mana? Misalkan kalau titiknya tentu saja kita bisa gunakan titiknya harus mengikuti orang tua satu misalkan ya. Karena orang tua satu yang paling lebih pendek daripada orang tua dua ya. Jadi titik crossovernya itu antara 2 sampai 8 ini misalnya. Sampai 7 lah, 2 sampai 7 titiknya. Karena kalau kita mengikuti yang panjang ini, misalkan panjang titik crossovernya ada di titik nomor 11. Di sini kan nggak ada nomor 11 di sini. Panjangnya cuma 8. Nah, itu ada model rekombinasi atau crossover yang khusus ya untuk kromosom yang panjangnya berbeda-beda. Kalau kita mau gunakan penyamaan itu juga bisa. Kemungkinan kedua itu juga bisa aja kita lakukan. Artinya kita anggap yang tadi 8 ini kita tambahkan 4 lagi supaya nanti semua kromosomnya panjangnya 12. Bisa aja. Nah, dengan konsep ini maka ada kemungkinan terjadi ketika crossovernya ada di titik yang di nomor 11 ini menghasilkan anak yang sama dengan orang tuanya, sama persis ya. Ketika dilakukan translasi, fungsi prediksi yang dihasilkan sama persis. Nah, itu kelemahannya kalau kita menggunakan panjang kromosom yang dipaksa harus sama dibikin sama semuanya. Nah, itu tetap ada kelemahannya. Nah, yang paling banyak digunakan memang kromosom dibiarkan berbeda-beda panjangnya untuk menghasilkan crossover yang lebih tepat. Nah, karena problem yang ada di berbasis genetik algoritma tadi, itu menghasilkan problem yang relatif rumit ya, maka kebanyakan saat ini grammatical evolution diimplementasikan menggunakan evolution strategis, di mana model crossover dan mutasinya itu menggunakan koordinasi gerak ya, bukan teori evolusi, tapi koordinasi gerak antar individu. Konsepnya sudah berbeda jauh. Artinya grammatical evolusinya memakai model movement ya, movement coordination misalnya. Walaupun panjang, nah kalau itu di dalam evolusi strategis itu panjang kromosomnya harus sama. Kalau dalam evolusi strategis ya, itu harus sama.
panjang panjang kromosom. Tapi karena mereka menggunakan mutations untuk melakukan koordinasi gerak ya, itu cenderung menghasilkan anak-anak baru yang berbeda dengan orang tuanya. Nanti nggak menggunakan konsep crossover seperti pada genetic algorithm. Nah, seperti itu kemungkinan pilihannya Mas Heru. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, monggo yang lain barangkali masih ada. Baik, kalau tidak ada, ini sudah 10:30, saya kira cukup untuk siang hari ini. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Bagi teman-teman yang mungkin ada kasus yang sedang dihadapi di studi S2 atau S3, nanti bisa disampaikan, misalkan, Pak, saya punya problem ini, apakah mungkin itu nggak masalah, nanti kita bisa obrolin di forum ini. Barangkali ada case-case yang mungkin ada kaitannya untuk dengan apa yang kita diskusikan di tema-tema tertentu. Demikian, terima kasih banyak atas perhatian dan diskusinya pada pagi hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Terima kasih Pak Yanto. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto.